Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahir syafi, bismillahil kafi, bismillahil muafi, bismillahil ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, siratillah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsarul mar'u ma'aman ahabba. Sadaqallah, sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para satid yang saya muliakan, para orang tua, pengurus DKM Masjid Jami' Khairul Ummah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini kita masih diberikan banyak nikmat. Nikmat sehat walafiat, nikmat kita diberikan umur, dan umur kita alhamdulillah umur yang barokah, karena umur yang kita pakai dalam taat, umur yang kita pakai dalam kebaikan, itulah umur yang barokah. Juga nikmat yang paling berharga dari banyak nikmat adalah nikmat iman. Nikmat kita yakin kepada Allah, percaya kepada Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Allah Tuhan semesta alam. Alamin itu jamak, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki alam dunia, alam akhirat. Kita ini tinggal bukan hanya di dunia saja, Pak, bakal pulang ke negeri akhirat yang selama-lamanya di sana. Karena kita asalnya dari akhirat, dari sorga kita ini. Nabi Adam kan di sorga sama Siti Hawa. Karena punya kesalahan, gara-gara digoda sama iblis, akhirnya diusir oleh Allah Subhanahu wa taala karena memakan buah khuldi. Udah dikasih tahu, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Hai Adam, sama istrimu tinggal di sorga, silakan nikmati fasilitas sorga. Sorga itu beda amat di dunia ini. Nikmat sorga itu 99, Pak. Satu nikmat itu diturunin di bumi di dunia ini. Dan itu dinikmati dari zaman Nabi Adam, kaumnya, terus sampai kita umat akhir zaman nih, sampai hari kiamat. Satu nikmat itu dipakai oleh makhluk yang ada di alam dunia ini, dan itu pun tidak akan habis sampai hari kiamat. Satu nikmat tuh 99 Allah simpan buat kita nanti di akhirat. Makanya jangan sampai kita gadekan satu nikmat ya di dunia ini yang tidak ada nilainya, sehingga lupa kita, enggak mau menggapai nikmat yang 99 di sana. Kita hidup ini untuk Allah, Pak. Karena Allah menghidupkan tujuannya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan yang namanya kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah ciptakan yang namanya kematian, kehidupan. Dan kami, kata Allah, uji kamu sekalian. Ayyukum ahsanu amala,
Siapa di antara kamu yang paling baik? Ahsan itu fiil isim tafdil. Jadi keistimewaan di situ jemaah rahimakumullah, siapa yang paling baik di antara kamu. Jadi Allah nggak lihat itu kaya, miskin, cakep, tidak cakep, keturunan bangsawan ataupun biasa. Yang Allah lihat adalah fi qulubikum wa a'malikum, hatimu dan perbuatanmu. Walaupun kita jamaah rahimakumullah orang awam, tapi kita mau dekat sama orang alim, lalu belajar ilmu agama, punya ilmu sedikit diamalin, itu jauh lebih baik daripada orang yang punya ilmu segudang lalu nggak diamalin. Kasyajarin bila samar, sama seperti pohon nggak ada buahnya, nggak ada manfaat. Tapi kalau kita punya ilmu diamali, nanti dengan sendirinya insya Allah Allah kasih namanya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Alamal insan malam ya'lam. Nanti Allah kasih dari jalan dua jalan, ada baik ada buruk. Nanti alamal insan malam ya'lam. Allah kasih pengetahuan yang tadi kita nggak tahu, jadi paham. Oh ini jalan yang baik, ini jalan yang tidak baik. Nanti yang ngasih kemampuan Allah. Jadi jamaah rahimakumullah, bahwa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan nikmat yang namanya iman, lalu imannya itu kita gunakan untuk membuktikan keimanannya kepada Allah dengan wa amilus sholihat, amal yang baik. Karena tadi Allah perintahkan bahwa jamaah rahimakumullah di dunia ini untuk melakukan amal yang terbaik diri kita untuk Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan, Nabi yang begitu sayang banget sama kita. Saking sayangnya Nabi Muhammad kepada kita, siang dan malam berlinang air mata, berurai air mata. Nabi Muhammad banyak nangis Pak, minta sama Allah agar umatnya dapat hidayah dari Allah, agar umatnya jangan sampai satu pun mampir dalam nerakanya Allah. Ini sayangnya Nabi Muhammad sama kita. Makanya Nabi Muhammad ketika disakitin di kota Taif, jamaah rahimakumullah, ditawarin itu ama penjaga gunung, Muhammad udah habisin aja nih orang Taif yang nyakitin engkau. Karena Nabi jatuh pingsan itu di bawah pohon kurma. Ya. Lalu jamaah rahimakumullah, tidak ada kemampuan lagi. Tenaganya Nabi Muhammad, fisiknya Nabi Muhammad sangat lemah. Maka ditawarin jamaah rahimakumullah sama malaikat penjaga gunung, agar gunung itu ditimpakan aja sama orang Taif, biar nggak ada yang selamat, biar mati semua karena nyakitin kekasih Allah. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau sudah Nabi disakitin, ini bukan hanya Allah yang marah, malaikat Allah juga sama ikut enggak suka. Allah marah. Tapi kalau kita bikin senang Nabi Muhammad, Allah senang, para malaikat senang sama kita, Pak. Kalau kita sudah disenengin sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disenangi sama Allah, karena kalau kita taat sama Rasulullah berarti taat ke Allah. Kalau taat kepada Rasulullah, taat kepada Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. May yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasulullah berarti telah taat kepada Allah. Maka jamaah rahimakumullah, balasannya adalah yang pertama, orang yang taat kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, satu dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita dapat rahmatnya Allah, dapat taufiknya Allah, dapat hasanah, dapat ketenangan hidup, dapat keselamatan dunia dan akhirat. Kalau kita sudah dicintai sama Allah. Nah,
Tanda seseorang itu cinta kepada kekasihnya yang pertama adalah bagaimana selalu menyebut-nyebut namanya. Kalau cinta sama Allah ya banyak zikir. Banyak kalimat afdhalu dzikri la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini zikiran para nabi dahulu. Afdhalu ma qultu ana wa nabiyuna min qablina. Sebaik-baik zikir, sebaik-baik ucapan, baik itu ucapan diri saya kata Nabi, afdhalu ma qultu ana wa nabiyuna min qablina. Juga nabi-nabi sebelum kami kata Nabi Muhammad. Apa la ilaha illallah? Nabi Adam zikirnya la ilaha illallah. Nabi Idris la ilaha illallah. Termasuk Nabi akhir zaman dan umatnya, kalimat inilah yang paling hebat. Karena kalimat la ilaha illallah kalau ditimbang dengan dunia beserta isinya, kalimat la ilaha illallah tidak akan dikalahkan dengan dunia. Dan kalimat inilah yang bisa menyebabkan orang husnul khotimah. Barang siapa yang di akhir hayatnya dia mampu mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah. Gampang dong Pak Ustadz, cuman nyebut la ilaha illallah masuk surga. Kalau nggak dilatih susah. Makanya harus didawamin Pak, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi zikir. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang wajib disembah illallah kecuali Allah. Tidak ada yang wajib kita abdi, kita tunduk, kita patuh kecuali kita tunduk patuh kepada Allah. Tidak ada tujuan hidup ini la ghayatuna ilallah. Tidak ada tujuan kecuali kita ngarepin ridhonya Allah. Makanya dalam ibadah itu jamaah rahimakumullah semuanya orientasinya ke Allah. Kita sholat, usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillah. Aku menyengaja sholat subuh 2 rakaat jadi makmum karena Allah, bukan karena orang. Sebab kalau kita sholat karena malu sama istri, nggak enak sama mertua, nggak enak sama tetangga, nggak enak sama ustadz. Kalau ada istrinya, berangkat dia ke masjid nggak enak. Tapi giliran nggak ada semangatnya. Tapi kalau kita karena Allah, ada orang nggak ada orang jalan. Tetap kita mau sholat tahajud, ada orang nggak ada orang tahajud. Mau sodako dipuji apa nggak dipuji, tetap kita karena Allah. Sholatnya karena Allah. Lalu puasanya, nawaitu shoma ghadi an adai fardhi syahri Ramadan hadhi sanati fardhan lillahi ta'ala. Puasanya karena Allah. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri ani an nafsi mayalzamuni nafaqatum syar'an fardhan lillahi ta'ala. Karena Allah zakatnya. Haji, nawaitu, ya kan, hajja wa akhramtu biha lillahi ta'ala. Haji karena Allah. Rukun Islam itu semua kita jalani karena Allah. Kalau kita sudah lakukan karena Allah, insya Allah dapat kecintaan kita dari Allah. Jadi yang pertama, kalau kita ingin dicintai oleh kekasihnya, maka sebut-sebutlah namanya. Lalu yang kedua, enggak cukup kita ngaku cinta kepada kekasih, kecuali harus ada pengorbanan. Maulid Nabi kapan? Semalam. Apa kemarin? Semalam. Masya Allah, barakallah. Ini kan Maulid Nabi butuh pengorbanan Pak. Persiapan yang matang. Ya seminggu setengah bulan udah siap tuh musyawarah gitu kan. 1 bulan. Siapa mubalignya, apa konsumsinya gitu kan. Bagaimana nanti penerapan untuk ya tempatnya, aturan susunan, acaranya dan lain sebagainya, sumber dananya dari mana. Ini pengorbanan waktu, pikiran, tenaga, materi. Ini bukti cinta kita kepada kekasih kita. Bi amwalihim wa anfusihim. Harta bendanya, dirinya untuk Allah. Tuh sebagaimana Siti Khadijah kan begitu Pak. Dulu Siti Khadijah kan orang yang paling kaya raya di kota Mekah. Ketika sudah menikah dengan Nabi Muhammad, maka kata Siti Khadijah,
ya Rasulullah, ya Habibullah, kalau memang butuh hartaku untuk berjuang di jalan Allah, pakai semuanya, nggak usah disisain. Dulu Siti Khadijah sebelum menikah dengan Nabi Muhammad kaya raya, setelah menikah hartanya habis buat dakwah, buat berbagi kepada fakir miskin. Makanya Nabi itu terkenal bapaknya para yatim dan juga para du'afa, para miskin. Karena apa? Karena memang suka berderma. Nabi itu jarang Pak rumah ya nyimpen makanan tuh jarang. Sebulan pernah nggak ada makanan sedikit pun di rumah. Beda sama kita Pak. Kita mah beras ada 2 karung. Ya kan? Di bank tabungan lebih dari 50 juta. Pakaian kita Pak, mohon maaf, di lemari itu losinan. Nabi Muhammad cuma 2, yang dijemur sama yang dipakai Pak. Kita mah kaya ini. Kaya kita mah. Kalau dibandingin ya dengan Nabi Muhammad SAW keadaannya, walaupun sejatinya kaya, tapi hidupnya sederhana. Mau berbagi dengan orang lain. Jangan ada tetangga yang nangis anak yatimnya karena nggak ada ASI, nggak bisa makan. La yu'minu ahadukum hatta, iya kan? Tidak beriman seseorang sehingga dia mencintai daripada orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Nabi belum tidur Pak. Sepi belum nih tetangga nih. Kalau udah sepi nih berarti lagi tidur nih, pada tidur, baru tidur. Ya, kalau ada bayi nangis datangin itu, dikasih apa kekurangannya supaya nyaman keluarga itu. Kita nggak begitu hadirin. Nafsi-nafsi, dia kita. Padahal enggak. Al mukmin kal bunyanu yasudu ba'duhum ba'dha. Seperti bangunan Pak kita nih umat Islam. Kalau mereka saudara kita, tetangga kita orang Islam, dia senang, kita kudu senang. Kalau tetangga umat Islam dia dalam kondisi sakit, kita pun kudu ngerasain penderitaan itu, biar kita ngeringanin beban mereka. Apa yang perlu kita bantu? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kurang sehat ya? Iya. Kok belum berobat? Gak punya duit. Ayo berobat. Ayo berobat. Diajak berobat, ngeluarin 100.000, 200.000. Enggak sia-sia ini orang yang khaironas anfauhum linnas. Manfaat buat orang lain. Alhamdulillah. Kali aja 200.000 ini ikhlas karena Allah membuka pintu berkah dunia dan akhirat. Ikhlas kita nolong 200.000. Yang diuji tetangga kita sakit. Tapi hakikatnya buat kita juga ujiannya bagi orang yang punya kelebihan. Mau nggak mentasarufkan hartanya di jalan Allah? Dikeluarinlah mobilnya, diajaklah tetangganya, dianterin ke rumah sakit atau mungkin klinik 24 jam, diperiksa. Setelah itu baru dikasih obat, pulang 3 hari kemudian sehat. Orang tadi ibadah kepada Allah, Bapak menjadi wasilah sedekah sama orang yang tadi ya sakit jadi sehat, maka insya Allah itu Bapak ketika sahabat tadi yang sehat lalu ibadah, Bapak dapat jariah kebaikan karena kita sudah menitip kebaikan buat dia, menitip jariah buat dia. Sama halnya kalau kita ngasih makanan Pak, ngasih makanan sama orang. Makanya kata Nabi kalau kita ngasih makanan atau materi kepada orang yang ibadah, ini jauh lebih baik daripada kita ngasih seseorang yang tidak suka ibadah. Jadi ngasih ustadz itu nggak ada ruginya Pak, banyak untungnya. Makanya jangan perhitungan sama ustadz ya Pak. Ya, sama ustadz jangan perhitungan. Kalau lagi panen semangka, kasih ustadz sekarung Pak. Mestinya begitu. Ya kalau ada rezeki banyak, jangan lupa Lebaran kasih itu sarung Pak Ustadz. Ya kasih baju kokonya, kasih gamisnya. Saya sih nggak ngarep dari jamaah enggak, cuman kan pengertian jamaah juga perlu diharapkan. Paham nggak Pak?
Ya, ini ngingetin aja Pak. Ya, Masya Allah. Jadi nggak ada ruginya Pak ngasih orang yang rajin ibadah itu ngalir pahalanya. Sama Bapak nih punya anak ngaji nyantri Pak, lalu anak kita titipin ke Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, nih saya nitip anak saya ya, mudah-mudahan anak saya jadi anak soleh dan solehah, amin ya robbal. Cuman bukan hanya nitip, ada tuh bawaan hadiah buat Ustadz, salam tempel, gak usah gede-gede, 1 juta aja ya. Alhamdulillah, biar anaknya berkah Pak, nyari ilmunya dibuka itu mata hatinya, pikirannya. Karena kita udah nitip, jadi orang tua ridho nitip anaknya ke guru, gurunya ridho sama anak dititipin dari orang tuanya. Ini syarat Pak. Lalu ketika anak kita alhamdulillah bisa baca Quran, Fatihahnya lancar, Al-Ikhlasnya, hafalannya sampai surah Al-Bayyinah, alhamdulillah. Nabi Muhammad ketika Hasan Husain baca surah Al-Fatihah hafal, itu langsung nanya, jamaah rahimakumullah, siapa yang ngajarin ini cucu saya? Ya, subhanallah. Kata yang Siti Fatimah namanya Zaid bin Harithah. Nabi Muhammad langsung ngambil kambing 20 kasih ke Ustadz. 20 kambing Pak, bisa hafal Al-Fatihah. Anak kita Al-Ikhlas hafal, Anas hafal, Al-Falaq hafal, ya Al-Lahab hafal, ya kan? Tuh Masya Allah. Saya sih nggak ngarepin Pak 20 kambing ya. Paling tidak 2 ekor kambing aja masih lumayan. Saya punya santri itu jamaah rahimakumullah, subhanallah kurang lebih 25 tahun lah saya ngajar itu di situ. Alhamdulillah Pak, boro-boro kambing 1. Saya ngarepin jago aja. Ya Allah, jago juga lewat. Ya mungkin gitu kan, ayam betinanya itu ngarepin nanti netes nelor gitu kagak juga. Ya kalau gitu paling tidak telurnya kagak juga. Ya Allah, Nabi Muhammad peduli banget sama guru ngaji Nabi Muhammad. Bahkan ada jamaah rahimakumullah, Umar bin Abdul Aziz pulang karena sibuk dengan aktivitasnya, pulang-pulang jamaah rahimakumullah, anaknya sedang baca Quran. Lalu nanya sama istrinya, kata Umar bin Abdul Aziz, siapa yang ngajari anak saya? Si Fulan. Ya udah kalau begitu besok saya mau nyari onta. Langsung beli tuh sama orang jual beli ternak onta, beli 7 onta Pak. Dikasihin ke ustadznya. Kalau bisa ustadz itu jangan sampai kurang. Kalau bisa cukup Pak. Ya kan, biar fokus ustadz, biar fokus para ulama. Begitu. Nah bapak nih bagiannya nyari rezeki, ustadz yang ngedoain. Cuman jangan hanya minta doang, ya minta doa doang nih sama ustadz. Yang sering kan begitu, saya doain ya tat biar berkah, amin ya, didoain sama ustadz. Giliran udah sukses jamaah rahimakumullah, nggak pernah datang lagi Pak. Ya kan? Yang bagus tadi seperti itu jamaah rahimakumullah. Dan kata Rasulullah SAW, kalau kita ini man akroma aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fama'wahul jannah. Siapa yang memuliakan alim ulama sama dengan memuliakan aku, kata Nabi. Siapa yang memuliakan aku, kata Nabi, sama memuliakan Allah. Siapa yang memuliakan Allah, tempatnya di sorga. Karena ulama itu jamaah penerus Nabi. Ini masjid musola itu kan karena asbab adanya ulama. Ulama yang menyampaikan ilmu kepada para santrinya, kepada jamaahnya, biar tahu ilmu sholat, biar tahu ilmu Quran, biar tahu ilmu ibadah yang lainnya. Dipakai itu ilmunya ulama di masjid. Berarti masjid ramai karena ada ulama. Makanya ulama nggak boleh dimusuhin, sama musuhin Nabi Muhammad. Yang jadi ulama juga jamaah rahimakumullah harus banyak-banyak terus berdakwah karena Allah. Jangan orientasinya fulus, jangan orientasinya materi. Kalau bisa jamaah rahimakumullah dakwah di tempat manapun diundang,
ada itu yang namanya tadi uzroh ataupun tidak, ada sebagai imbalan atau tidak, bismillah karena Allah. Maka insya Allah dakwahnya berhasil, Pak. Makanya dulu kan begitu, Pak. Tanah Jawa itu kan menurut cerita, mohon maaf, Hindu dan Buddha gitu kan, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lalu inilah tugasnya Nabi Muhammad, bagaimana menyebarkan misi dakwah supaya Islam ini sampai ke seluruh dunia. Karena Nabi rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku diutus di alam dunia ini jamaah rahimakumullah illa kecuali rahmatan lil alamin, rahmat kepada seluruh alam. Jadi bukan liqaumin. Kalau zaman dulu Nabi Musa liqaumin, untuk kaumnya, tapi Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, seluruh alam. Seluruh alam, Pak. Dan alhamdulillah dengan asbabnya dakwahnya para alim ulama yang memang luar biasa hadirin, ujiannya memang enggak sedikit. Dulu menurut cerita saya baca itu sejarah Wali Songo, bagaimana dulu jemaah rahimakumullah orang-orang yang punya ilmu agama ketika berdakwah ya di suatu tempat, dulu di Jawa Timur, Pak. Di Jawa Timur, maka ternyata Masya Allah zaman dulu orang kuat santetnya. Maka para ulama itu disantet, didolimi, disakiti, banyak yang gugur itu para alim ulama. Zaman dulu seperti itu, Pak. Ternyata alhamdulillah di setiap tempat ada kezaliman, Allah hadirkan orang yang punya keistimewaan. Di antaranya ada wali jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu datang itu wali, tinggallah di suatu tempat itu atas izin Allah, banyak orang yang menyerang. Di antaranya ada yang nyantet, ada yang memang menzalimi melalui fisik dan lain sebagainya. Alhamdulillah dengan kekuatan lahir dan batin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah memberikan mukjizat kepada para nabi dan rasul, ada nabi yang dibakar enggak mempan. Termasuk di antaranya jamaah rahimakumullah Nabi Muhammad, walaupun tidak ya menonjol banget gitu ceritanya, tapi seringkali Allah buktiin, Allah wujudin itu pertolongan Allah. Di antaranya ketika Abu Jahal, bagaimana Abu Jahal jamaah rahimakumullah melihat Nabi Muhammad ada di Masjidil Haram. Ketika Abu Jahal mau ngambil batu, mau ditimpukin ke kepalanya Nabi Muhammad SAW, apa yang terjadi? Batu ketika diangkat itu atas izin Allah. Mau diambil, ketika diambil itu di depannya terlihat ada wajah harimau yang akan menerkam Abu Jahal. Inilah kuasa Allah. Allah lindungi orang yang berjuang di jalan Allah. Ada lagi para sahabat ketika masuk ke suatu tempat yang rahimakumullah di hutan balantara, konon katanya luar biasa banyak binatang buas. Maka sahabat tadi ketika akan melaluinya jemaah rahimakumullah berdoa kepada Allah, karena doa silahul mukminin, senjatanya orang Islam. Jangan pernah nyepelein doa, Pak. Doa itu senjata buat kita. Kita nggak punya duit, nggak usah bingung, doa sama Allah. Allahumma rizukni halalang thayyiban wasi'an bila ta'abin wala nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Doa kewajiban kita kan minta. Hak Allah ngasih. Hak Allah ngasih. Nahnu narzukuka, kata Allah, bagian rezeki itu aku, kata Allah. La nas'aluka rizqa, kalau kamu nanti mampu jadi orang yang sukses kaya raya, Allah nggak minta. Aku yang bagi rezeki, kewajiban kita ini ud'uni, berdoa kepadaku, kata Allah. Itu senjata. Dan ternyata Nabi Ibrahim dibakar nggak mempan. Kenapa? Doa. Nabi Ibrahim ketika udah siapin tuh sama ya Namrud itu berminggu-minggu, Pak, ngumpulin kayu, di tengahnya kosong, dibikin jalan, sudah tinggi seperti rumah, maka Ibrahim dimasukin ke dalam, Pak, disiram pakai minyak, dibakar berhari-hari. Datang itu malaikat yang ngatur angin. Ya Ibrahim, gimana, butuh aku enggak? Enggak, aku butuh Allah saja.
Datang itu malaikat yang ngatur air. Butuh air enggak? Karena api akan kalah sama air. Aku butuh Allah saja. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah sebagai penolong, pelindung. Ni'mal maula wa ni'man nasir, sebaik-baik penolong. Hak Allah Subhanahu wa taala, mutlak milik Allah. Maka apa yang terjadi hadirin? Nabi Ibrahim berhari-hari dibakar itu enggak ngerasain panas. Habis pak kayunya habis itu jadi debu. Lalu di apa namanya, pakai kayu, disangkanya udah angus pak, dicotek-cotek, itu utuh, rambutnya, bajunya, kulitnya nggak ada yang gosong, utuh hadirin. Itulah yang namanya mukjizat. Dan itu berlaku pertolongan Allah kepada kekasih-kekasih Allah. Termasuk kalau wali itu adalah karomah. Termasuk tadi tuh hadirnya wali di sana. Ternyata disantet, di bermacam-macam cara tuh untuk menzalimi. Ada kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga pertolongan Allah buktiin itu dan bisa mengalahkan orang-orang yang memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala. Kiai Abbas hadirin buntet. Kiai Abbas itu ketika diserang oleh Belanda jamaah rahimakumullah, maka Kiai Abbas buntet jamaah rahimakumullah disuruh oleh Kiai Hashim As'ari, apa? Senjatanya tasbih, Pak. Ketika pesawat itu ada di atas, ya, Kiai Abbas cukup mengucapkan takbir bismillah, Allahu Akbar, langsung ya, diginiin, itu kapal meledak, Pak. Karena kekuatan Allah. Itu orang udah dipilih sama Allah, Pak. Kalau orang udah dipilih sama Allah, hebat. Karena punya ilmu, punya iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berlaku sampai akhir hayat hadirin. Orang-orang yang soleh akan ada pertolongan seperti itu. Termasuk tadi sahabat ketika masuk ke hutan, ini hutan penuh dengan binatang buas, apa yang terjadi? Sahabat tadi berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku adalah hambamu yang lemah. Keselamatan, kemadharatan, apapun yang menimpa hambamu atas izin Allah. Binatang yang ada dalam hutan ini yang buas semua milikmu ya Allah. Lembutkan hatinya ya Allah. Apa yang terjadi? Sahabat ketika masuk ke hutan itu bukan diserang, tapi subhanallah dikawal hadirin. Sahabat berjalan, itu binatang mengikuti mengawal sahabat tadi. Itulah yang namanya keistimewaan bagi orang soleh. Makanya zaman dulu, mohon maaf, zaman dulu Pak, yang namanya Al-Quran itu benar-benar khasiatnya luar biasa. Doa itu sama benar-benar yakin zaman dulu. Ada doa orang mau lahiran, Hana waladat Maryam, wa Maryam waladat Isa, ukhruj ayyuhal walad bi qudratil malikil ma'bud. Itu mudah Pak. Dan saya sudah praktekin, anak saya 3 itu doanya itu lancar. Doa itu senjata hadirin. Kalau ada orang marah melulu, ngomel melulu, emosian melulu, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Jadi kalau bapak istrinya marah melulu, bacain tuh Pak, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Insya Allah Pak, mudah-mudahan mempan. Kalau enggak mempan ya perlu diruqyah kan gitu ya. Ini ada sesuatu hal ini Pak. Ya Allah. Dulu orang benar-benar Pak, yang namanya ayat Al-Quran ini luar biasa kehebatannya. Nabi Muhammad jamaah rahimakumullah dikepung 21 algojo. Kalau Nabi keluar nih langsung resikonya mati. Kalau secara logika, karena algojo disiapin senjata. Tapi Nabi Muhammad diajarin sama gurunya malaikat Jibril alaihissalam, ya Rasul, di depan ada algojo, 21 algojo. Lalu apa yang mesti saya baca ya Jibril? Waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Itu doa biar nggak bisa kelihatan hadirin. Cuman jangan diamalin bagi orang yang nggak bawa STNK. Nggak bawa SIM hadirin, ada polisi waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Insyaallah dipripit hadirin.
Beda, ini Nabi mukjizat. Dalam kondisi darurat, lah kita syariatnya nggak dipenuhin. Udah tahu lagi ada operasi, mestinya helmnya dipakai, SIM-nya dibawa, jangan ngandalin wajah anak. Kena juga Pak. Kecuali darurat. Ini saya udah ngalamin begitu Pak. Saya bawa anak sama istri di daerah Kerawang kan rawan banget Pak. Anak saya ya namanya masih kecil gitu kan, masih TK. Istri saya masih ngisi anak kedua. Saya baru motor belum keluar tuh STNK-nya, belum bikin SIM lagi. Ya masih ini. Dan kebetulan mohon maaf, platnya itu jamaah rahimakumullah, ya artinya ya belum asli gitu kan, masih proses. Ada polisi banyak Pak berderet. Saya baca bismillah wa ja'alna min baini, sambil nangis Pak, sambil nangis. Sama sholawat. Itu polisi langsung, Bapak mau kemana? Mau ke Indramayu Pak. Silakan Pak. Saya nangis itu di jalan. Wa ja'alna min baini aidihim saddan, berlaku hadirin. Tapi berikutnya mohon maaf, saya ceramah di MK, buru-buru nggak ya, ini undangan yang kedua. Kebetulan jamaah rahimakumullah, mohon maaf, belum waktunya belok, saya belok duluan gitu. Alhamdulillah Pak, wa ja'alna min baini. Alhamdulillah Pak. Bapak kenapa duluan belok Pak? Padahal kan belum waktunya. Wa ja'alna kena juga ya. Tapi alhamdulillah Pak, mohon maaf kalau bisa Bapak punya kebijakan. Saya udah mau ditelepon ya sama jamaah, mau ceramah kata saya. Bapak kalau nggak percaya saya teleponnya. Udah deh boleh kalau mau ceramah. Alhamdulillah ada kebijakan. Selamat juga Pak, selamat. Alhamdulillah. Jadi wajahnya nggak sia-sia. Cuman pas kita alasannya nggak bohong kok mau ceramah gitu ya. Tapi jangan nekat. Ini pengalaman yang pertama, kedua jangan. Ini udah di warning sama Allah, jangan. Alhamdulillah kemana-mana saya lengkap Pak, SNK Pak. Pakai apa namanya helm biar aman hadirin. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, enggak usah lama-lama ngaji Pak ya. Yang penting kita intinya bagaimana kita mencintai Muhammad itu tadi harus disebut-sebut ya namanya orang yang kita cintai. Yang kedua butuh pengorbanan. Pengorbanan. Lalu yang ketiga, orang yang cinta itu harus nurut Pak. Harus nurut, nggak boleh kita membangkang. Sami'na wa ta'na, kami dengar kami taat ya Rasulullah. Jangan sami'na wa asaina. Kata Nabi, orang-orang dulu, kaum Nabi dahulu, kenapa diazab oleh Allah? Sami'na wa asaina. Dengar tapi nggak nurut sama Nabi. Ya udah selamat, ya kan? Artinya udah nggak bakal selamat di dunia di akhirat. Dia celaka, dia diazab sama Allah. Lalu yang ketiganya kudu ikhlas. Tulus tadi Pak, kita berjuang nih, udah ngarepin ridho Allah aja. Yang terakhir jamaah rahimakumullah, orang yang cinta itu tentunya berharap ketemu sama yang kita cintai. Kita pengen ketemu sama Allah, ketemu sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jamaah rahimakumullah, kadangkala kan ada pertanyaan, ibu bapak takut nggak sama mati? Takut. Padahal jamaah rahimakumullah, kematian itu keniscayaan. Pasti orang bakal ngalami yang namanya mati. Kullu nafsin dha'iqah. Dha'iqah itu maknanya adalah pasti ngerasain. Yang jadi masalah ngerasain dicabut nyawanya. Bisakah seperti rambut diangkat dari tepung, atau sebaliknya seperti kambing yang masih hidup lalu dikelotokin itu kulitnya. Itu rasanya orang yang sakaratul maut, yang tidak bawa iman. Baik hadirin, mudah-mudahan insyaallah kita termasuk orang-orang yang merindukan berjumpa dengan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.